Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas tentang soal nomor 3, yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Menurut pemahaman saya yang saya baca, pilar pendidikan menurut UNESCO menjadi fondasi penting dalam menghadapi disrupsi digital. Penerapannya harus diintegrasikan dengan literasi digital yang kuat, penguatan karakter peserta didik yang adaptif, serta adaptasi peran guru dari sekedar penyampaian informasi menjadi fasilitator dan moral, teladan yang moral. Yang pertama, ada analisis 4 pilar pendidikan UNESCO di era digital. Konsep 4 pilar belajar atau 4 Pillar of Education mengalami evolusi makna yang sangat drastik dan harus diterapkan secara dinamis melalui platform pembelajaran daring atau daring. Nah, pertama yaitu ada learning to know, yaitu belajar mengetahui, fokus pada penguasaan literasi informasi. Relevansinya dan tantangannya yaitu di era digital, informasi tersedia tanpa batas. Tantangannya adalah memilah keberadaan informasi atau hoax dan mencegah peserta didik hanya menjadi konsumen data instan tanpa pemahaman analitis. Selanjutnya yaitu ada learning to do, yaitu belajar melakukan, di mana aplikasi praktis dari ilmu pengetahuan. Relevansi dan tantangannya yaitu pembelajaran beralih dari praktik fisik ke stimulasi virtual dan keterampilan digital. Tantangannya adalah memastikan setiap siswa memiliki akses digital yang merata atau digital drive untuk dapat mempraktikkan keterampilan tersebut. Yang selanjutnya ada learning to live together, yaitu belajar hidup bersama, di mana membangun empati, toleransi, dan kolaborasi. Relevansi dan tantangannya. Kelas daring berisiko mengisolasi siswa. Tantangan terbesarnya adalah menjaga koherensi sosial, mencegah perundungan siber atau cyberbullying, dan menumbuhkan toleransi di ruang digital yang rentan akan polarisasi. Yang selanjutnya ada learning to be, belajar menjadi diri sendiri. Pembentukan identitas, kemandirian, dan karakter. Relevansi dan tantangan peserta didik kini menghadapi tekanan dari media sosial dalam pembentukan identitas mereka. Tantangan utamanya adalah menjaga integritas moral dan jati diri agar tidak tergerus oleh budaya asing atau validasi semu. Selanjutnya yaitu 2, ada literasi digital dan karakter peserta didik. Literasi digital bukan hanya sekedar kemampuan mengoperasikan perangkat atau kecakapan teknis, tetapi juga mencakup 4 pilar kecakapan digital: cakap, aman, budaya, dan etika digital. Karakter kritis vs konsumtif, di mana siswa didorong untuk tidak langsung percaya pada konten yang dilihat di internet, melainkan mengecek fakta atau kritis. Jadi selanjutnya yaitu ada empati digital, yaitu sikap menghargai karya orang lain atau menghindari plagiarisme dan menjaga kesopanan saat berinteraksi di forum daring. Yang selanjutnya yaitu ada kesehatan mental dan fokus. Paparan layar yang berlebihan atau screen time yaitu dapat mengganggu konsentrasi, mengurangi interaksi sosial tatap muka langsung, serta menurunkan tingkat empati siswa. Selanjutnya, yang ketiga, ada transformasi peran guru, yang dimana di era pembelajaran daring, peran guru mengalami pergeseran mutlak, menuntut mereka untuk terus memperbarui kompetensinya. Dari transmitter ke fasilitator, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan pembimbing yang membantu siswa menyaring materi ajar di internet. Selanjutnya, yaitu ada role model beretika, yaitu digital citizenship, yaitu di mana guru memikul tanggung jawab moral untuk mencontohkan penggunaan internet yang aman dan beradab. Penggunaan kecerdasan emosional, di mana guru harus mampu mengidentifikasi penurunan motivasi, kecemasan, atau masalah emosional peserta didik sekalipun interaksi hanya terjadi melalui layar atau daring.
Nah, jadi selanjutnya yaitu ada analisis kontekstual dan contoh aktual pendekatan lokal, di mana di wilayah seperti Kelungkung, Bali, dan wilayah Indonesia pada umumnya tantangan penerapan pilar pendidikan ini memiliki kontekstual yang unik. Learning to live together berbasis kearifan lokal. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal seperti konsep Trihita Karanden ke dalam etika di dunia maya. Contoh aktualnya, siswa didik untuk menjaga keharmonisan hubungan baik dengan sesama manusia melalui media sosial dengan melarang keras penyebaran ujaran kebencian di grup WhatsApp atau Instagram. Selanjutnya ada pemberantasan hoaks dan literasi kritis atau learning to know. Dalam pembelajaran literasi digital, guru memberikan tugas analisis khusus. Misalnya, contohnya, siswa diminta meneliti seluruh berita yang sedang viral di media sosial regional dan memverifikasi kebenarannya melalui portal berita resmi pemerintah atau nasional. Hal ini dapat melatih learning to know dan learning to do secara kebersamaan. Pembelajaran daring dan keterbatasan ASKES atau learning to do. Di daerah yang infrastrukturnya masih berkembang atau menerapkan hybrid atau blended learning ketika ASKES daring terbatas, guru menggunakan bahan ajar fisik atau LKS dipadukan dengan penguasaan terstruktur dan memanfaatkannya figur aplikasi pesan secara bijak mengajarkan siswa kemandirian atau learning to be. Nah, jadi kesimpulannya yaitu penerapan pilar pendidikan UNESCO di era digital sangat relevan dalam mendesak untuk pembentukan kompetensi abad ke-21. Tantangan utamanya terletak pada bagaimana menyeimbangkan kecakapan teknis atau digital skill dengan penguatan moral atau karakter. Kunci keberhasilan dari proses ini sangat bergantung pada kapabilitas guru dalam memadukan pemanfaatan teknologi dengan penanaman nilai-nilai karakter yang kuat. Sekian dari pemaparan saya mengenai soal nomor 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan terima kasih. Bye-bye.